Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Susukang watajiwama Werine su awerino, werine su manuse su wiharama awerino. Kita hidup sehat dan berbahagia di antara mereka yang menderita penyakit, di tengah-tengah mereka yang tidak dapat sehat dan menderita. Kita terbebas dari penyakit dan hidup bahagia. Pada para ibu bapak dan saudara-saudari sedama, saya mengucapkan selamat sore, Namo Buddhaya. Pada kesempatan hari ini, sungguh berbahagia sekali kita dapat bertemu kembali di acara Puja Bakti hari Sabtu ya, semoga kita semua dalam keadaan yang sehat dan berbahagia. Apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan Dhamma Desana pada hari ini ialah temanya mengatasi penyakit di masa pandemi dalam pola pikir Buddhis. Ya. Mengatasi penyakit di masa pandemi menurut pola pikir Buddhis. Ya, jadi sebenarnya tema ceramah ini yang saya sudah pernah sampaikan di waktu bulan Maret lalu, tetapi saya akan kembali mengulang ya agar ibu dan bapak turut mengingat kembali dengan pola pikir kita sebagai umat Buddha, bagaimana ketika kita menghadapi penyakit. Ya, tidak hanya penyakit secara fisik saja ya, tetapi lebih tepatnya penyakit secara batin yang saat ini kemungkinan ada di sekitar kita yang masih mengalami penyakit-penyakit tersebut. Ya, saya di sini berpacu kepada salah satu sutta yang dimana Sang Buddha mengatakan di dalam Girimananda Sutta yang dijelaskan. Ya, ada 4 macam penyebab kenapa kita sebagai umat manusia bisa sakit. Ya, dimana Sang Buddha menjelaskan yang pertama, ya, kita bisa sakit karena berpengaruh dengan ada yang namanya perubahan iklim atau dalam bahasa Pali dikatakan sebagai utuh yang tidak sesuai ya dengan tubuh, dan dikatakan ini akan menyebabkan merebaknya suatu penyakit karena adanya perubahan suhu atau cuaca. Ya, biasa dikatakan di kehidupan kita saat ini yang baru-baru terjadi, yaitu di mana di daerah Sukabumi ya baru terjadi yang namanya bencana. Ya, terjadi bencana yang namanya banjir bandang. Ya, mungkin kalau kita secara pola pikir Dhamma ya bencana itu nggak akan tahu kapan bencana itu akan hadir. Kita nggak tahu bencana itu kapan akan datang. Bahkan bencana pun tanpa diundang, ya tanpa diundang bencana itu pasti akan hadir ketika masaknya buah kama yang pernah kita lakukan di masa lalu. Ya, makanya di sini dikatakan adanya perubahan cuaca atau iklim ini yang akan menyebabkan seseorang terkena yang namanya penyakit. Oleh karenanya juga dikatakan menurut pakar kesehatan, ya bahkan kalau kita mengacu kepada salah satu sutta yang ada di Manggala Sutta, yaitu di mana ketika kita memiliki tempat tinggal di tempat yang sesuai, ya tempat tinggal yang sesuai ini menurut Dhamma dikatakan tempat tinggal yang dikatakan tropis dan yang dikatakan yang paling beruntung apabila kita sering berhadapan dengan yang namanya sinar matahari pagi.
Makanya kalau ibu dan bapak pernah kan mengingat di mana sewaktu lalu menantikan sang buah hati, ketika buah hatinya ini masih kecil, ya, sang buah hati pasti sering dijemur. Ya, untuk apa? Untuk meregenerasi sel-sel yang dikatakan sel-sel baru, ya. Makanya dikatakan ketika cukup sinar matahari yang cukup, ataupun dikatakan apalagi di masa saat ini dalam masa-masa pandemi masih, ya, ketika kita sering berjemur matahari pagi, berjemurnya pun tahu tempat, ya. Jangan kita berjemurnya di tempat yang ada zona merah, ya. Makanya ini pun harus sesuai yang dikatakan di dalam Manggala Sutta, bertempat tinggal di tempat yang sesuai merupakan berkah utama. Ya, makanya ini sangat realita sekali dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, ya. Dan yang kedua ialah kita bisa berpenyakitan karena disebabkan oleh yang namanya ahara. Dalam bahasa Indonesia dikatakan sebagai makanan, ya. Kenapa dikatakan sebagai makanan menjadi penyebab penyakit? Ya, kita bisa mengetahui dari kehidupan kita sehari-hari. Bahkan saya juga pernah berceramah di wihara yang pernah saya ceramah bahwa kalau Sang Buddha menganjurkan kepada para biku untuk tidak makan malam, penyebabnya kenapa? Ada dijelaskan di dalam Kittagiri Sutta. Ya, di mana salah satu sutta ini mengatakan bahwa Sang Buddha mengharuskan para biku untuk tidak makan di malam hari. Ya, makanya di sini penyakit disebabkan oleh yang namanya makanan. Ya, kenapa bisa dikatakan bisa menjadi penyakit kalau kita makan makanan yang berlebihan atau pada waktu yang tidak tepat, ya? Karena ya biasanya kalau kita makan kan tanpa cuci tangan terlebih dahulu. Tapi kalau di saat sekarang, ya, di saat sekarang ini kita diingatkan kembali bahwa kita kembali ke zaman dulu, ya. Mau apa-apa semua harus serba bersih. Bahkan sewaktu lalu saya pernah mengatakan singkatannya ialah kita menerapkan bukannya PSBB, tapi PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Pola hidup bersih dan sehat, satu caranya ialah cuci tangan pada waktu sebelum makan. Ya, makanya di sini dikatakan ketika kita bisa mencuci tangan pada saat sebelum makan, maka kita diingatkan tangan kita nggak akan adanya virus. Ya, karena apa? Karena virus itu ada di mana-mana. Dan jadi satu hal di sini, ya, bibit penyakit yang masuk ke dalam tubuh jasmani kita inilah yang akan mengatakan bahwa makanan itu sehat atau tidaknya, ya. Makanya hal yang kedua yang harus kita ingat, ya, terjadinya penularan virus atau penyakit, ya, tidak hanya virus corona saja, ya, bisa penyakit yang lain, ya. Jadi ketika kita tinggal di satu rumah, ya, dan di mana apabila kita sering bepergian keluar, ya, kalau kita sering berpergian keluar, kita harus ingat, ya, haruslah mengenakan yang namanya protokol kesehatan. Ya, itu yang harus kita ingat dan jangan sampai kita lengah, ya. Karena kalau kita di sini bisa menjaga pola pikir kita yang baik, ya, yang ketiga itu berkenaan dengan pengaruh dari yang namanya pikiran dan kesadaran kita, ya. Bisa dikatakan kan di dalam jalan Mulia Berwas 8 semua itu diusahakan dengan yang namanya daya usaha atau upaya yang benar, menjaga yang namanya konsentrasi kita, ya, menjaga yang namanya pikiran dan kesadaran kita. Kalau pikiran dan kesadaran kita di sini di mana di masa pandemi seperti ini, kita mengetahui bahwa banyak sekali berita yang sampai saat ini, bahkan di hari ini, ya, di hari ini di mana para penderita COVID, ya, bisa dikatakan hari ini memecahkan rekor kembali, yaitu sekitar 4.600 sekian yang terkena COVID. Ya, kita harus bisa lebih berekstra hati-hati bahwa bencana ini bukannya bencana yang dikatakan disebabkan oleh alam saja, tetapi manusianya pun tidak bisa menjaganya. Ya, makanya dikatakan pengaruh pikiran ini sangat perlu ketika kita bisa mengetahui bahwa berita itu merupakan berita nyata atau berita bohong. Seperti yang waktu lalu pernah saya sampaikan,
Ya, jadi dikatakan kalau berita itu dikatakan berita hoax, berita dikatakan sebagai warta dusta, maka kita nggak mungkin percaya COVID itu ada atau enggak sih, ya. Tapi kalau kita sudah membuktikannya, merasakannya, atau kalau kita nggak percaya kita datang ke Wisma Atlet dan di mana di situ banyak yang terkena COVID, ya kita baru tahu, oh iya, COVID itu tuh memangnya ada, bukannya suatu berita yang dikatakan berita negatif atau hoax, ya. Makanya di sini dikatakan ketika kita dirundung oleh yang namanya perasaan takut, perasaan mungkin kecewa, nggak bisa kemana-mana, putus asa, bosan, kita selalu di rumah terus, ya. Dan yang paling utama, kita masih berperang dengan yang namanya batin kita, aduh saya nggak bisa kemana-mana, semua harus dari rumah, pekerjaan saya hilang total. Kita harus punya yang namanya daya upaya yang benar, kita harus mempunyai yang namanya usaha harus dibagi dengan yang namanya semangat, ya. Kita jangan hanya berkeluh kesah, tetapi dari keluh kesah itu bisa membuahkan yang namanya solusi untuk kita tidak terkena yang namanya polusi batin, ya. Makanya dikatakan dengan adanya pengaruh dari pikiran dan kesadaran kita ini, ketika di masa pandemi seperti ini, jadikanlah PSBB itu bukannya sebagai pencegahan, bukannya sebagai pembatasan, tetapi jadikanlah PSBB itu sebagai perjuangan di mana kita bisa bersama-sama lebih memiliki yang namanya skill, keterampilan. Ketika di masa seperti ini, apakah peluang usaha saya yang harus saya lakukan sehingga bisa mendapatkan income dalam kehidupan saya sehari-hari. Ya, ini yang berkenaan dengan pikiran atau kesadaran kita, atau dikatakan sebagai cita, ya. Dan yang terakhir ialah penyebab terjadinya penyakit di dalam batin atau fisik kita ini disebabkan oleh yang namanya pengaruh dari perbuatan buruk di masa lampau, ya. Perbuatan buruk atau perbuatan yang dikatakan bisa menyebabkan seseorang terjadinya sebuah yang namanya bencana. Ya, makanya ini dikatakan sebagai akusala kamawipaka. Ya, akusala kamawipaka. Ketika terjadinya bencana seperti sekarang, misalkan terjadinya bencana banjir, terjadinya kemarin juga baru tadi saya baca berita terjadinya bencana kebakaran di Surabaya. Ini semua terjadinya karena adanya akibat, ya. Dan di mana adanya akibat ini yang dikatakan menjadi, sudahkah kita sebagai manusia membekali hidup kita, perbuatan baik kita atau perilaku baik kita dengan yang namanya bekal-bekal kebajikan saat ini kita berbuat untuk kehidupan yang akan datang. Karena yang dikatakan kehidupan kita saat ini disebabkan oleh yang namanya semua ini berkenaan dengan tindakan nyata, ya. Makanya kenapa dikatakan antara praktek dhamma dengan memahami, mempelajari dhamma itu harus seimbang, harus dikatakan memiliki yang namanya keseimbangan mental. Ya, makanya dikatakan di sini keempat hal ini yang dikatakan sebagai mengapa sebagai manusia bisa mengatakan saya sakit, saya nggak bisa untuk terhindar dari yang namanya penyakit, ya. Dan di mana dengan adanya penyakit ini seharusnya kita bisa dikatakan lebih tangguh, ya, lebih tangguh untuk kita bisa siap menghadapi penyakit itu. Bahkan dikatakan penyakit yang hadir di sekeliling kita tidak cukup hanya dengan kita mengatakan, Bante, saya sudah sembahyang 1 jam. Bante, saya sudah berdana makanan sama sangga. Bante, saya sudah banyak melakukan kebajikan. Kenapa saya masih berpenyakitan? Ya, dikatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, kekuatan dari yang namanya dhamma, kekuatan dari yang namanya parita, itu hanya untuk menenangkan batin dan pikiran kita, ya. Tetapi yang paling utama di sini akan saya jelaskan kepada ibu dan bapak semua, ya. Di dalam ajaran Sang Buddha yang dikatakan kita sudah hidup di zaman 26 abad lamanya saat ini, ya. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan sebagai umat Buddha untuk bisa mengatasi yang namanya penyakit, khususnya penyakit mental. Saya menjadi teringat dengan skripsi saya sewaktu masih di zaman bangku kuliah, ya. Saya di situ menyusun skripsi dengan tema mengatasi depresi untuk umat Buddhis.
ya. Dan di mana di sini juga ketika kita berpenyakitan ada sebuah terapi, ya, ada sebuah terapi yang dikatakan terapi ini sangat baik untuk kita mengatasi batin dan jasmani kita, ya. Dan di mana terapi ini dikatakan terapi yang setiap saat bisa menyembuhkan kehidupan kita dari berbagai macam permasalahan hidup, ya. Ini dikatakan sebagai penyembuhan melalui terapi okupasional atau dikatakan terapi dari kehidupan atau kegiatan kita sehari-hari. Ya, di mana dengan kita mengatasi kegiatan-kegiatan sehari-hari kita yang dikatakan tidak adanya pemuasan atau dikatakan masih adanya penderitaan, ya, terapi ini dikatakan akan mengurangi yang namanya tingkat kecemasan dan kekhawatiran seseorang dalam ia mengatasi kehidupannya. Ya, makanya di sini dikatakan oleh Sang Buddha, dengan kita mengatasi yang namanya penyakit-penyakit mental ini, ya, penyakit-penyakit batin ini, kita akan mudah sekali tidak harus untuk ke psikiater atau psikolog. Tetapi dengan kita mengatasi ya, pola pikir kita ataupun mental kita yang masih terkadang dirundung oleh masalah-masalah kehidupan kita, ya, terapi-terapi ini dikatakan sebagai dalam Sang Buddha mengajarkan di dalam Mahasatipatthana Sutta. Ya. Ini yang dikatakan sebagai terapi untuk kita lebih tenang, terapi untuk kita tidak adanya kekhawatiran. Ya. Yang pertama ialah kita mengatasi terapi dengan kesadaran terhadap tubuh jasmani kita. Ya. Bagaimana ketika jasmani kita ini mengalami rasa sakit? Ya, bagaimana ketika tubuh jasmani kita ini mengalami rasa sesuatu yang sangat menyakitkan sekali dalam tubuh jasmani kita, kita ingat akan hukum tilaksana, ya, adanya anicca, adanya dukkha, adanya anatta, bahwa penyakit pun yang ada di dalam jasmani saya pasti akan segera berlalu, atau kalau dalam bahasa aslinya all is well, ya, semua pasti akan berlalu, badai pun pasti akan berlalu, kan seperti itu. Jadi di mana ya sebenarnya kalau kita mengalami penyakit batin atau penyakit jasmani, ingat semua itu pasti ada perubahannya. Bukannya perubahan ke arah yang lebih buruk, ya, tetapi karena kita bisa menemukan obatnya, kita akan bisa mengatasi penyakit itu dan sembuh dari penyakit itu. Jangan sampai, Bante, saya sudah kena COVID, mati dah saya. Akhirnya apa? Bukannya adanya kesemangatan dalam jasmani kita, tetapi adanya keputusasaan. Ya, itu yang dikatakan depresi yang pertama, ya. Terapi yang kedua ialah berkenaan dengan perasaan. Ya. Siapa di sini ibu dan bapak yang masih suka baperan? Ya, tunjuk tangan. Jadi kita ketika masih punya yang namanya perasaan, ya, perasaan kita memang terkadang ada rasa sakit. Ya, perasaan kita mungkin ada rasa kecewa. Perasaan kita terkadang ada rasa jengkel, mau marah. Atau yang paling utama ya paling sering ya perasaan kita terkadang masih suka ada rasa iri melihat orang lain berhasil. Ingat, perasaan itu kalau di dalam Abhidhamma ada yang dikatakan sebagai perasaan suka, ya, ada yang dikatakan sebagai perasaan duka, ada yang dikatakan sebagai perasaan somanasa, perasaan yang dikatakan sebagai domanasa, ya. Dan di mana perasaan-perasaan ini pun kita harus ingat, perasaan itu pasti semuanya dikatakan tiada inti yang kekal atau dikatakan anatta. Ya, makanya perasaan-perasaan ini yang dikatakan sebagai dalam kehidupan kita sehari-hari, ingat, perasaan yang saya hadapi semuanya pun pasti mengalami proses, karena dalam waktu 1x24 jam perasaan kita ya pasti banyak sekali gejolaknya. Ya, ini yang dikatakan perasaan, tidak ada yang harus kita genggam atau kita cengkram. Yang ketiga ialah berkenaan dengan keadaan-keadaan di dalam kehidupan kita. Ya, tentu keadaan-keadaan realita kehidupan kita. Apa kegiatan-kegiatan kita yang membuat kita bahagia, khususnya kepada para ibu dan bapak yang misalkan sehari-hari dalam waktu 1x24 jam, ya, yang sehari-harinya mungkin bekerja, ketika malam hari karena capek, karena lelah, cobalah untuk sering berdiskusi dengan pasangan hidupnya. Karena di masa-masa pandemi seperti ini, kita harus diingatkan kembali seberapa banyak saya bisa meluangkan waktu dengan keluarga yang saya sayangi,
sehingga itu akan membuahkan sebuah proses waktu yang bermanfaat untuk saya jalani bersama pasangan hidup saya. Ini yang berkenaan dengan keadaan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang keempat, di mana dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita ingat semua itu diimbangi dengan yang namanya bentuk-bentuk pikiran atau dikatakan sebagai sangkara. Ya. Ketika kita memiliki bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik, ya tentu itu yang akan mempengaruhi jasmani kita. Ya. Misalkan saya sedang berada di satu tempat ini dikatakan, waduh, saya belum pernah datangi. Tempat ini dikatakan angker, ya, tempat ini dikatakan seram. Kemudian karena bentuk-bentuk pikiran kita dikatakan takut, akhirnya muncullah berbagai macam halusinasi. Waduh, ada setan. Waduh, ada ini. Aduh, ada ini. Ya, itu yang dikatakan bentuk-bentuk pikiran kita. Tetapi kalau kita bisa mengatasi bentuk-bentuk pikiran kita dengan mengatasinya bagaimana? Kembangkan Brahma Wihara. Ya, bukannya hanya mengembangkan cinta kasih saya, tetapi kembangkan Brahma Wihara ketika kita bisa menghadapi semua proses itu. Ya, makanya ketika kita bisa dikatakan mengatasi penyakit-penyakit ini, ya Sang Buddha hanya mengatakan kepada para siswanya di dalam Mahasatipatthana Sutta ya, bahwa semua proses yang ada di kehidupan kita sehari-hari utamanya lebih ditekankan kepadanya proses kesadaran. Dan dimana ketika kita bisa mengamati pernapasan sehari-hari kita dengan kehidupan kita sehari-hari ini, maksudnya mengamati pernapasan dengan penuh yang namanya bentuk-bentuk pikiran yang baik, bentuk-bentuk pikiran yang stabil, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini, misalkan kena COVID, kalau dia punya nafasnya terlalu sesak kan, tentu semakin nggak bisa nafas, ya. Harus memakai alat bantu. Ya makanya di sini dikatakan harus memiliki yang namanya perasaan-perasaan batin dan jasmani secara stabil, dan dikatakan jadikanlah dirimu sebagai dokter. Meskipun di sekitar kita banyak dokter, tetapi ketika kita bisa mengatasi jasmani kita dengan sakit, ya dengan adanya sakit kita menjadi dokter, ya kita akan tahu pertolongan pertama apakah yang bisa kita sembuhkan, obat apakah yang bisa membuat kita menjadi lebih kuat, ya obat apakah yang bisa dalam kehidupan kita sehari-hari ini bisa mengatasi penyakit yang sangat rumit sekali. Ya, makanya Sang Buddha mengatakan obat yang paling utama untuk kita mengatasi penyakit batin ialah emotional quotient kita, ya, EQ kita. Ya. Di satu sisi kita mungkin menjadi orang yang pintar, punya intelektual, ya, punya IQ yang bagus, dan harus diimbangi juga dengan emosi yang stabil atau emotional quotient. Dan yang paling utama ialah di sini jangan sampai kita mengatasi rasa sakit kita dengan banyak punya yang namanya kotoran batin kita menjadi timbul. Karena menurut seseorang, ya, menurut seseorang di sini saya akan berpendapat atau mengatakan pendapat dari seseorang, mengutip seseorang bernama Graham Howe mengatakan penyakit yang dikatakan paling tidak bisa disembuhkan ialah ketakutan. Inilah dikatakan penyakit yang paling tidak bisa disembuhkan karena saraf-saraf kita terganggu semuanya. Ini menurut seorang pakar yang dikatakan Graham Howe, ya. Makanya dikatakan di sini secara ajaran Buddha, saya mengkaitkan dengan Dhammapada, ya. Ketika seseorang dirundung dengan yang namanya penyakit yang paling mencemaskan, ya. Penyakit yang paling mencemaskan di sini ialah kehilangan harta benda, ya. Dan di mana penyakit yang paling susah untuk diatasi ialah penyakit lapar. Ya makanya seseorang di sini penyakit yang paling berat, ya penyakit yang paling berat kan memang kelaparan. Tetapi penyakit yang paling susah untuk diatasi ialah penyakit yang berkenaan dengan rasa takut. Makanya disinilah kita berpedoman kepada ajaran mulia berwaswasat. Mengatasi semua penyakit itu dengan mengatasinya bagaimana? Mempunyai yang namanya samadhi. Samadhi yang baik diimbangi dengan yang namanya usaha yang benar, daya upaya benar, dan konsentrasi yang benar. Ketika kita bisa mengatasi penyakit yang dikatakan penyakit batin dalam kehidupan kita sehari-hari, ya, maka keadaan-keadaan negatif atau keadaan-keadaan yang tidak baik dalam kehidupan
kita semakin berkurang. Apalagi Ibu dan Bapak ingat, semua di dalam kehidupan kita sehari-hari ini diproses, atau kalau dalam bahasa teknologinya prosesornya itu dikatakan sebagai otak kita, ya. Prosesornya itu kesadaran kita, ya. Kalau kesadaran kita saja sudah banyak yang dikatakan punya banyak masalah, pasti kelamaan pasti akan ngehang. Atau bahasa komputernya ngehang itu error, ya. Makanya dalam keadaan kita saat ini, ya, yang paling saya utamakan diingatkan kembali kepada Ibu dan Bapak semua, marilah di kehidupan kita sehari-hari ini kita secara bersama-sama mencegah sebelum penderitaan secara jasmani itu datang. Dan yang kedua, mengatasi berbagai macam gejolak-gejolak emosional yang ada di kehidupan kita sehari-hari dengan melihat ke dalam, ya, tidak hanya melihat keluar saja. Dan yang paling utama ialah mengatasi semua proses kehidupan kita sehari-hari, ya, baik adanya rasa nggak suka sama orang lain, punya yang namanya harga diri kita terkadang mungkin terluka, atau punya rasa kekhawatiran, ketakutan, ya. Semua ini ingatlah bahwa keadaan pikiran kita pasti mengalami proses yang begitu cepat perubahannya. Dan yang paling utama di sini Ibu dan Bapak harus ingat bahwa ketika saya membahas tentang penderitaan secara jasmani dan batin, kaitkanlah dengan setiap saat saya berhadapan dengan Ibu dan Bapak. Misalkan saya di sini sedang berceramah, saya sedang berbagi dhamma. Ingat, apa yang menopang untuk berbagi dhamma? Adanya mikrofon, adanya kabel, adanya listrik. Kita nggak tahu sewaktu-waktu mungkin mikrofon ini akan mati, kabel ini akan rusak, listrik ini akan mati, kita nggak tahu kapan. Tetapi ingat, ketika ini masih nyala, ya seperti jasmani kita dan batin kita masih nyala, bagaimana cara kita bisa menjaga agar mikrofon ini tetap bagus, kabel ini tetap terawat, listriknya tetap menyala. Semua itu butuh yang namanya proses, semua itu butuh yang namanya menjaga, ya, merawat. Ya, jadi dikatakan merawat diri dengan maksimal, maka kita nggak akan terkena yang namanya penyakit. Bahkan juga sudah disampaikan kan dengan para menteri kesehatan, Pak Presiden sekalipun, merawat diri kita semaksimal mungkin, bahwa jangan sampai dengan kita menjadi punya yang namanya OTG, ya, atau dikatakan tanpa gejala, itu akan memberikan penyakit kepada yang lain. Tetapi sebelum kita sakit, marilah kita bersama-sama mengatasinya dengan memiliki yang namanya kemawas dirian, pengendalian diri. Ya, kembali lagi ke pengendalian diri, ya, karena ceramah saya waktu pengendalian diri. Dan yang paling utama di sini, jangan sampai kita lengah di tempat umum. Kalau sampai kita lengah di tempat umum, misalkan kita ingin keluar dan kita lupa, ya, bahwa di tempat umum itu mungkin banyak yang namanya virus, ya. Bukannya di sini saya mengatakan adanya rasa takut, tetapi jangan sampai kita setiap saat ketika kita keluar lengah, intinya di situ. Dan yang paling utama, ya, bagaimana mengatasi batin kita di masa pandemi seperti ini. Lebih banyaklah mengurangi hal-hal yang tidak perlu di dalam kehidupan kita, khususnya yang berkenaan dengan keinginan-keinginan yang tidak, ya, keinginan-keinginan yang mungkin tidak baik untuk kita capai, ya, mungkin keinginan-keinginan yang berlebihan lah. Ya, dan yang paling utama lagi di sini, jadilah seperti kehidupan kita ini seperti seseorang yang sedang, yang tadi saya sampaikan, seperti menjaga kebutuhan kita sehari-hari dengan maksimal mungkin, dan jadilah penerang untuk mereka yang mengalami kesusahan. Ya, jadi seperti inilah yang bisa saya sampaikan kepada Ibu dan Bapak semua yang berkenaan dengan bagaimana cara kita sebagai umat Buddha untuk mengatasi penyakit-penyakit yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan ingat, apapun yang menjadi pertemuan kita saat ini, semua itu pun berasal dari yang namanya kehidupan kita di masa lalu. Ya, makanya ingatlah, ketika kita bisa mengatasi semua ini dengan baik, dengan sehat, maka kekuatan yang ada di kehidupan kita saat ini, itulah yang akan membekali kita bisa melewatinya dengan proses yang sangat-sangat baik lagi, sehingga tidak terkena yang namanya penyakit
batin ataupun penyakit jasmani. Ya, semoga dengan apa yang saya sampaikan ini kita semua selalu sehat, yang saat ini sedang sakit semakin lebih baik lagi, yang sudah baik semakin bisa menjaga lagi proses untuk melalui kehidupan kita dengan semaksimal mungkin, dan yang paling utama berbahagialah melihat orang lain bahagia dan saling menolong ketika melihat orang lain yang kesusahan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sabbe Sata Buan Rusukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sabbe Sata Sadahontu Awira Sukajiwino, semoga terbebas dari perasaan iri dan dengki sehingga berbahagia dimanapun Anda berada.